Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Tapi Ibu saya sebut namanya Ibu Waode Sari Amalia SPD MPD, dan yang teristimewa teman-teman RPL khususnya kelas 2A. Perkenalkan, nama saya Roswita dengan NIM 22473064. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul yang berjudul meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia dini melalui kegiatan meronce menggunakan bahan alam pada kelompok B di TK Nyiur, Desa Timpaus, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut. Program studi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kendari, Kota Kendari, 2025. Selanjutnya bab 1, latar belakang. Kemampuan motorik halus merupakan salah satu aspek perkembangan yang penting bagi anak usia dini. Motorik halus berkaitan dengan koordinasi otot-otot kecil, terutama tangan dan jari-jari, yang diperlukan dalam aktivitas sehari-hari seperti menulis, menggambar, dan keterampilan lainnya. Berdasarkan observasi awal yang saya lakukan di TK Nyiur Timpaus ini, yang saya lakukan di bulan Januari 2025, menunjukkan bahwa di PAUD tersebut ini memang perkembangan motorik halus anaknya ini masih rendah. Dengan jumlah 12 anak, 8 anak didik motorik halusnya ini memang belum berkembang, dan 4 anak didik lainnya berkembang sesuai harapan. Hal ini disebabkan karena kegiatan pembelajaran yang diberikan terlalu monoton, di mana sebagian besar kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas hanya seputar mewarnai, menebalkan huruf, melengkapi gambar, dan lain-lain. Sejalan dengan wawancara yang saya lakukan dengan wali kelasnya, Ibu Putri, mengatakan bahwa memang kemampuan motorik halus anak di kelompok B ini memang masih rendah. Pembelajaran yang berfokus pada perkembangan kemampuan motorik halus anak yang terkadang dilakukan seperti kegiatan memasang tali sepatu, namun kegiatan ini hanya dilakukan sampai 3 kali dalam 1 semester, tapi disesuaikan dengan tema pembelajaran. Karena kurangnya pembelajaran yang berfokus pada perkembangan motorik halus anak, sehingga sulit untuk memprediksi berapa persen perkembangan motorik halus anak. Kemudian bagian B, rumusan masalah. Dari latar belakang di atas, rumusan masalahnya adalah apakah kegiatan meronce menggunakan bahan alam ini dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak pada kelompok B PAUD TK Nyiur Desa Timpaus, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut. Dan bagian C, tujuan penelitian. Tujuan penelitian tentunya untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan meronce ini, menggunakan bahan alam pada kelompok B PAUD TK Nyiur Desa Timpaus, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut. Bagian D, adapun manfaat penelitian. Dari penelitian ini ada 2 terbagi 2. Manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan
terutama ya dalam meningkatkan motorik halus anak melalui kegiatan meronce. Kemudian manfaat praktis bagi guru, terutama untuk TK New Tim Paus ini ya, agar dapat menjadi lebih profesional dalam menyelenggarakan program kegiatan peningkatan motorik halus anak. Kemudian bagi anak di TK New Tim Paus ini, agar menstimulasi mereka agar memiliki kesempatan yang luas untuk melakukan berbagai kegiatan ya, berbagai kegiatan meronce, gunanya ya untuk meningkatkan motorik halus anak. Dan bagi peneliti ya sebagai wahana untuk meningkatkan pemahaman ya, pengetahuan dan kompetensi dalam menulis atau menyusun proposal serta dalam memahami upaya meningkatkan motorik halus. Selanjutnya bagian E, definisi operasional. Motorik halus adalah kemampuan tubuh dalam melakukan kegiatan yang melibatkan tubuh-tubuh tertentu, dilakukan oleh otot-otot kecil. Sedangkan meronce ya adalah menghias atau mempercantik sesuatu benda dengan menambahkan detail-detail kecil yang indah ya. Kemudian bahan alam ini adalah bahan yang berasal dari alam, baik dari tumbuhan, hewan, mineral, bahan-bahan yang dapat digunakan untuk sebagai berbagai keperluan ya, seperti kerajinan juga ya itu. Selanjutnya bab 2, kajian pustaka. Kajian pustaka bagian A, motorik halus anak usia dini. Pengertian bagian 1, pengertian motorik halus anak usia dini ya. Yang kedua, fungsi dan tahapan perkembangan perkembangan motorik halus ya. Yang ketiga, cara melatih kemampuan motorik halus. Dan yang bagian B, kegiatan meronce. Yang nomor 1, pengertian meronce. Yang kedua, manfaat meronce bagi anak usia dini ya. Yang ketiga, langkah-langkah meronce bagi anak usia dini. Bagian C, media bahan alam. Yang pertama ada pengertian bahan alam, kemudian manfaat bermain bagi bahan alam ya, manfaat bermain bahan alam untuk anak usia dini. Selanjutnya bagian B, penelitian yang relevan. Menurut Husnaini 2024 dengan judul meningkatkan motorik halus melalui kegiatan meronce dari bahan alam pada anak kelompok B di TK Jabal Rahman, Desa Salosa, Kecamatan Poleyang, Kabupaten Bombana. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan meronce bahan alam pada kelompok B. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret 2024. Bertempat di TK Jabal Rahman, jumlah subjek penelitian adalah 11 anak didik kelompok B yang terdiri dari 4 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Data dikumpulkan menggunakan instrumen observasi kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan meronce bahan alam. Kemudian 2, penelitian dari Gina Kasna Hairah 2018, judulnya adalah meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia dini melalui kegiatan meronce menggunakan manik-manik pada kelompok B2 di TK Al-Hamid, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan, kemampuan guru dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran ya RPPH untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak kelompok B2 Al-Hamid melalui kegiatan meronce menggunakan manik-manik mengalami peningkatan ya setelah melalui tahap-tahap pelaksanaan pada penelitian tindakan kelas ini. Selanjutnya menurut Sabaria Agustina 2018, meningkatkan keterampilan motorik halus anak melalui bermain dengan barang bekas
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada anak kelompok B PAUD Aulia Kota Bengkulu dapat disimpulkan bahwa melalui kegiatan bermain menggunakan media barang bekas dapat meningkatkan keterampilan motorik halus anak yang meliputi aspek menjepit, memegang, dan koordinasi mata dan tangan yang dapat meningkatkan aspek keterampilan motorik halus anak dengan baik. Selanjutnya C, kerangka pikir ya. Di sini ada motorik halus anak masih rendah ya, sehingga kegiatan meronce bahan alam membuat aksesoris ini dan tujuannya adalah kemampuan motorik halus anak meningkat. Kemudian D, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini adalah melalui kegiatan pembelajaran menggunakan bahan alam melalui meronce membuat aksesoris dapat meningkatkan keterampilan motorik halus anak pada kelompok B di TK Nyiur Desa Timpaus, Kecamatan Bokang Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Bagian A, jenis penelitian. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas ya, biasa disebut PTK. Kemudian waktu dan tempat penelitian ya, waktu dan tempat penelitian atau setting penelitian. Waktu penelitian ini dilakukan pada semester genap ya, bulan Januari tahun ajaran 2025. Tempat yaitu di kelompok B pada PAUD TK Nyiur Desa Timpaus, Kecamatan Bokang Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut. Kemudian subjek penelitian. Subjek penelitian kali ini adalah anak-anak didik kelompok B PAUD TK Nyiur Desa Timpaus, Kecamatan Bokang Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, dengan jumlah anak 12 anak didik yang terdiri dari 2 anak laki-laki dan 10 anak perempuan. Selanjutnya bagian D, faktor yang diteliti. Adapun faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah faktor anak dalam kemampuan meningkatkan motorik halus anak melalui kegiatan meronce menggunakan bahan alam. Kemudian faktor guru mengamati melalui kegiatan meronce menggunakan media bahan alam dalam meningkatkan motorik halus anak. Kemudian faktor proses pembelajaran adalah apakah terjadi atau ada interaksi antara guru dan peserta didik agar setiap belajar mengajar ini berlangsung efektif ya dan efisien. Kemudian selanjutnya bagian E, prosedur penelitian. Prosedur penelitian tindakan kelas ini akan dilakukan dalam 2 siklus. Adapun kedua tahapan siklus ini, siklus tersebut adalah tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan tindakan. Kemudian tahapan observasi, tahapan refleksi. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi. Di mana observasi ini dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi dan peristiwa yang terjadi saat penelitian. Dokumentasi ya bertujuan untuk mendokumentasikan data tentang proses pembelajaran yang menggambarkan langkah-langkah konkret yang dipraktikkan guru dalam proses pembelajaran. Dan G, teknik analisis data. Dalam data penelitian ini diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif ya. Di sini ada kategori kemampuan motorik halus anak ya.
ada BSB, BSH, BMB dan BB. Di mana BSB ini berkembang sangat baik. Kalau BSH berkembang sesuai harapan, MB ini mulai berkembang, dan BB itu belum berkembang. Selanjutnya bagian H, indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan tolak ukur atau standar tingkat keberhasilan dari tingkat ketercapaian atau kondisi akhir yang diharapkan dari suatu tindakan dalam penelitian tindakan kelas. Ya, kemudian di sini ada lampiran. Iya. Ya, itulah presentasi saya dengan mata kuliah PTK ini. Terima kasih. Mohon kritiknya ya Ibu dosen, kritiknya dan sarannya apa yang harus dilakukan agar lebih baik lagi ya. Terima kasih Ibu, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.